Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Munawwarah. Di video yang ketiga kali ini, saya akan menjelaskan mengenai target organ efek toksik. Seperti yang kita tahu bahwa apabila ada suatu xenobiotika atau suatu zat racun yang masuk ke dalam tubuh, maka zat racun tersebut akan dapat menimbulkan suatu efek toksik. Di video ini, saya akan menjelaskan target organ yang menjadi sasaran dari suatu xenobiotika, sehingga suatu xenobiotika tersebut dapat menimbulkan efek toksik pada suatu organ yang dapat menyebabkan adanya kerusakan pada organ tersebut. Proses pengrusakan baru akan terjadi apabila pada target organ sudah menumpuk suatu jumlah xenobiotika atau agen toksik ataupun metabolitnya, dan kerusakan tersebut dapat terjadi jika ada penumpukan zat kimia tersebut. Namun bukan berarti bahwa penumpukan tertinggi itu terdapat pada target organ, tapi juga bisa pada tempat lain. Pada slide ini dibagi beberapa target organ efek toksik. Ada 6 target organ efek toksik. Yang pertama adalah organ dan toksisitas selektif, yang kedua sistem saraf pusat, yang ketiga adalah darah, yang keempat liver atau hati, yang kelima adalah jantung, dan yang keenam adalah ginjal. Oke, sekarang kita lanjut ke bahasan yang pertama, yaitu organ dan toksisitas selektif. Efek toksik suatu zat dapat terjadi karena kemampuannya berikatan dengan suatu sistem biologi tertentu dan mengalami pengubahan secara biokimia ataupun secara struktural, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi fungsi dari sistem tersebut. Jadi, jika suatu xenobiotika masuk ke dalam tubuh, maka xenobiotika tersebut tidak akan menimbulkan efek toksik pada semua organ, melainkan adalah organ yang tertentu saja, terutama organ yang memetabolisme dari zat toksik tersebut. Suatu xenobiotika dapat menimbulkan efek dengan cara yang pertama adalah mengikat zat endogen, yang kedua meniru zat endogen, kemudian terakumulasi dan memblok masuknya zat yang dibutuhkan oleh sel. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya selektivitas organ, antara lain adalah organ mengakumulasi xenobiotik melalui berbagai jalur transporter. Yang kedua, merusak zat endogen yang sangat dibutuhkan oleh sistem biologi. Yang ketiga, adanya kemampuan mengikat organ atau bagian organ sehingga kehilangan fungsinya. Yang keempat, merupakan tempat metabolisme xenobiotik. Selanjutnya, organ terpapar xenobiotik lebih banyak dari organ yang lain. Contohnya adalah hepar, ginjal, dan paru-paru. Kemudian dalam organ tersebut merupakan tempat ekskresi xenobiotik. Dan yang terakhir, organ mempunyai enzim-enzim yang sangat rentan dan penting terhadap adanya zat asing. Misalnya hepar mempunyai banyak enzim untuk proses metabolisme. Target organ selanjutnya adalah sistem saraf pusat. Timbulnya efek toksik pada sistem saraf pusat kemungkinan melalui hambatan. Yang pertama, hambatan sintesis protein, yang kedua, propagasi impuls saraf, yang ketiga, aktivitas neurotransmitter, dan yang keempat adalah pemeliharaan lapisan mielin. Zat toksik yang dapat merusak SSP seperti blocking agents, kemudian depolarizing agents, antagonis reseptor, kemudian ada pengambat asetil kolinsterase, depresan, stimulan, anoksia, dan zat demielinasi. Target selanjutnya adalah darah. Darah terdiri dari 60-40% plasma cair dan
40-60% zat padat. Zat padatnya adalah berupa sel darah merah atau eritrosit, kemudian ada sel darah putih atau leukosit, dan ada platelet atau trombosit. Eritrosit atau sel darah merah. Zat kimia yang dapat merusak sel darah merah antara lain seperti surfaktan dapat merusak membran eritrosit sehingga dapat menyebabkan kekurangan eritrosit. Karbon monoksida, Hb, nitrit, nitrat amin aromatis, dan senyawa klorat dapat mengoksidasi besi yang ada pada Hb membentuk methemoglobin. Kemudian ada arsen, metilen blue, naftalen, fenilhidrazin, dan primaquin dapat mengikat membran eritrosit dan dapat mendenaturasi hemoglobin. Protrombin. Beberapa zat dapat mengganggu proses pembekuan darah seperti obat anti kanker yang mendepresi sumsum tulang belakang sehingga mempengaruhi produksi platelet. Warfarin mencegah pembentukan fibrin dan asam salisilat mengurangi agregasi trombosit. Leukosit atau sel darah putih. Tugas utama dari leukosit adalah melakukan fagositosis terhadap pecahan-pecahan sel dan mikroorganisme patogen. Zat seperti benzen dan kloramfenikol dapat menyebabkan proliferasi leukosit yang berlebihan sehingga mengganggu fungsinya. Pemeriksaan darah yang dapat dilakukan untuk mengetahui apakah ada efek toksik yang berlangsung pada jaringan tersebut antara lain yang pertama adalah melakukan pemeriksaan hematokrit atau melakukan perbandingan jumlah eritrosit dengan volume darah. Kemudian ada pengujian kadar Hb, ada pengujian kadar sel darah merah dalam volume tertentu, pengujian kadar sel darah putih dalam volume tertentu, pengujian kadar protombin, dan pengujian adanya suatu zat-zat tertentu seperti misalnya adalah glukosa atau Pb dan sebagainya. Target organ selanjutnya adalah liver atau hati. Hati merupakan organ yang paling sering menerima jejak. Hal ini karena hati merupakan pintu gerbang semua bahan yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran cerna. Racun yang masuk ke tubuh melalui saluran cerna kemudian akan diserap oleh epitel usus dan dibawa oleh vena porta ke organ hati. Beberapa tes yang dapat dilakukan untuk mengetahui adanya kerusakan pada hati seperti prothrombin clot time, kemudian ada tes albumin serum, ada tes kadar bilirubin dan kecepatan clearance untuk mengetahui fungsi liver, kemudian yang terakhir ada uji kadar enzim tertentu. Target organ selanjutnya adalah jantung. Sebagai alat memompa darah ke seluruh tubuh, gas seperti CO atau karbon monoksida dan metana dapat mengganggu ketersediaan oksigen, sehingga mengganggu metabolisme dan kerja jantung. Dikoksin dapat meningkatkan kekuatan kontraksi miokardium, sehingga dapat timbul takikardi. Target organ yang terakhir adalah ginjal. Ginjal mempunyai bagian fungsional yang disebut nefron yang terdiri dari glomerulus, tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal serta kandung kemih. Ginjal menghasilkan urin yang merupakan jalur utama ekskresi toksikan. Fungsi ginjal antara lain sebagai alat ekskresi yang mengatur jumlah cairan tubuh dan tekanan darah. Zat-zat yang dapat mempengaruhi fungsi ginjal antara lain seperti unsur CD2+, Mg2+, Pb2+, karbon tetraklorida atau CCl4, kloroform, tetrakloretilen, dan bromobenzen yang mempengaruhi fungsi tubulus dan menyebabkan nekrosis.
Ginjal mempunyai volume aliran darah yang tinggi, mengkonsentrasi toksikan pada filtrat, dan membawa toksikan melalui sel tubulus serta mengaktifkan toksikan tertentu. Akibatnya, ginjal merupakan organ sasaran utama dari efek toksik. Oke, selanjutnya kita akan ke review jurnalnya. Di sini jurnal yang saya kutip adalah efek toksik formalin terhadap gangguan fungsi hepar. Formalin merupakan salah satu xenobiotik yang sekarang ini banyak ditemukan dalam industri makanan sebagai pengawet. Seringkali penggunaannya tidak diketahui kadarnya sebab tidak terdaftar dan tidak terpantau oleh Depkes dan Balai POM setempat. Enzim SGOT dan SGPT merupakan enzim transaminase. Enzim SGOT atau serum glutamat oksalotransaminase banyak ditemukan pada organ paru-paru, otot jantung, ginjal eritrosit, otot rangka, pankreas, tulang, dan otak. Sedangkan enzim SGPT atau serum glutamat pirufat transaminase banyak terdapat pada hepar dan sedikit keberadaannya pada jantung, ginjal, dan otot rangka. Apabila terjadi kerusakan pada hepar, akan secara langsung memicu peningkatan kadar SGOT dan SGPT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian formalin per oral terhadap kadar SGOT dan SGPT sebagai parameter fungsi hepar pada tikus wistar atau Ratus norvegicus. Metode yang digunakan adalah dengan membagi tikus wistar menjadi dua kelompok, yaitu pertama kelompok kontrol dengan diberikan placebo, kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok perlakuan dengan diberikan formalin. Perlakuan dilakukan selama 14 hari, dan setelah dilakukan perlakuan, diambil pengambilan darah sebanyak 3 mili dari pembuluh darah retroorbital tikus. Kemudian darah dimasukkan ke dalam tabung dan disentrifus selama 15 menit. Selanjutnya mengukur kadar SGOT dan SGPT dengan menggunakan diasis kit dan spektrofotometer. Hasil analisis independen sampel t-test dapat dilihat pada layar. Dari tabel tersebut, diperoleh nilai P sama dengan 0,00. Nilai P kurang dari 0,005 dapat diartikan ada peningkatan kadar SGOT dan SGPT hepar tikus putih galur wistar pada pemberian formalin per oral. Jadi formalin yang masuk ke dalam tubuh akan dimetabolisme menjadi senyawa asam format. Asam format di dalam tubuh akan diedarkan melalui vena porta sehingga masuk ke dalam jaringan hepar. Pada jaringan hepar, terdapat sel Kupffer yang akan langsung mengaktifkan ROS atau reaktif oksigen spesies. Pengeluaran ROS mengakibatkan terjadinya kerusakan pada struktur lemak yang dapat mengakibatkan kerusakan pada struktur sel yaitu pada membran mitokondria. Apabila berlangsung terus-menerus, akan mengakibatkan kematian sel. Kerusakan yang terjadi dapat mengakibatkan cedera hepar yang berakibat peningkatan kadar SGOT dan SGPT. Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian formalin per oral menyebabkan terjadinya peningkatan kadar SGOT dan SGPT pada tikus wistar. Demikian video tentang target organ efek toksik yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.